Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Firqatun Najiyah TV dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kajian rutin kita, alhamdulillah, kajian tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah bersama guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri Al-Siyamah Hafidhahullah. Di hari Ahad ini, dan seperti biasa kami informasikan bahwanya program kita dibagi menjadi dua sesi. Dengan sesi yang pertama kita akan dengarkan nasihat-nasihat tausiah yang akan disampaikan untuk mengawali perjumpaan kita di konsultasi syariah ini. Kemudian di sesi yang kedua kami persilahkan para pemirsa untuk tergabung bersama kami melalui layanan interaktif yang tertera di layar kaca pemirsa di nomor 0853 3691 5132, ataupun para pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya baik melalui layanan pesan singkat berupa SMS, WhatsApp maupun kolom komentar YouTube streaming kami maupun Facebook. Dan juga para pemirsa yang tergabung bersama kami di dalam Zoom dapat memberikan pertanyaannya melalui raise hand maupun chat di dalam Zoom. Taib ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri Hafidhahullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa pula senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus yang kita sapa adalah pemirsa Al-Firqah Najiyah. Setelah sekian lama kita belum bersua dan berjumpa, sekarang Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan program yang sebelumnya pernah kita jalankan, yaitu program tanya jawab seputar agama, konsultasi syariah. Tentunya harapan kita bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, di awal mukaddimah ini kita ingin menyampaikan sebuah ayat yang sangat luar biasa. Sebuah ayat yang harus kita ketahui bagaimana makna yang indah di sana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, kalau seandainya kita mengetahui betapa indah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat manusia. Dan di antara salah satu bentuk agar kita bisa menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dua keadaan yang tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian, tidak mungkin Allah mengazab suatu umat wa anta fihim, dan engkau ada di tengah-tengah mereka, kata Allah kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Dengan adanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menahan bencana malapetaka yang akan melanda manusia.
dikala Nabi SAW ada bersama umatnya. Namun kita lihat sekarang ikhwatul Islam, Rasulullah SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak lagi bersama kita. Sehingga sesuatu yang tadi bisa menahan malapetaka bencana yang akan diturunkan oleh Allah ke dunia, tidak akan ada lagi yang bisa menahannya karena Nabi SAW sudah tiada. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita solusi yang kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran yang luar biasa, bahwa di antara salah satu yang bisa menahan bencana dan malapetaka dari Rabbul Izzati wal Jalalah ada dua. Yang pertama adanya Nabi bersama kita, dan itu tidak ada lagi karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba selama mereka mau membasahi, mengucapkan lisan mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula lah mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini makna keutamaan yang luar biasa dikala kita senantiasa mau beristighfar kepada Allah. Dan istighfar itu artinya adalah memohon agar kita diampunkan dosanya, agar kita ditutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang semestinya harus kita lakukan dan dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil manfaat dan faedah darinya adalah masih dari kalimat yang sama. Kalau seandainya kita buka Al-Quran, maka kita akan menjumpai kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa kalimat-kalimat azab, bencana dengan dari dua sisi. Kalimat yang pertama, dikala Nabi ada bersama manusia, bersama umatnya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan kalimat fi'il. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Yaitu fi'il yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fi'il mudhari'. Maknanya Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan Nabi SAW ada bersamanya. Allah gunakan fi'il. Dan kita tahu kalimat fi'il adalah kalimat yang terbatas dengan waktu dan terbatas dengan zaman. Sehingga bagi mereka yang bisa memahami sedikit kaidah bahasa Arab, mereka akan menjumpai ada fi'il madhi yang menunjukkan masa berlalu, ada fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan datang atau masa sekarang, ada fi'il amar yang akan menunjukkan masa yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'il di dalam ayat sebelumnya dikala Nabi SAW ada bersama umatnya. Karena Nabi SAW dikala itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan menahan bencananya. Namun potongan kalimat yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka. Kalimat mu'azzib itu adalah kalimat isim. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat fi'il di dalamnya. Ternyata di dalamnya memiliki makna yang luar biasa. Kalau kalimat fi'il, maka dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh zaman. Itu fi'il. Namun apabila digunakan kalimat isim, maka itu tidak pernah dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh apa saja. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka di masa lalu, di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab hambanya. Wa hum yastaghfirun. Sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat pertama Allah menggunakan bahasa dengan bahasa fi'il, maknanya dalam waktu yang tertentu. Sedangkan bahasa dan kalimat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim, berarti selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab hambanya. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Hanya satu yang kita lakukan agar bencana tersebut tidak diturunkan oleh Allah kepada kita bersama,
wa hum yastaghfirun, dan mereka senantiasa beristighfar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Kenapa kita harus mengingatkan satu sama lain, mengingatkan saudara-saudara kita untuk membasahi lisan dan lidah untuk beristighfar kepada Allah? Karena dengan istighfar itu merupakan tameng bagi kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malapetaka, tidak menurunkan azab sebagaimana yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Namun apabila kalimat istighfar tersebut sudah dihilangkan dari seorang hamba, bahkan mereka tidak mau lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tangkal dan tameng tersebut sudah mulai mereka tiadakan, dan dengan itu pula lah bencana malapetaka akan datang ke permukaan dunia yang kita hidup di dalamnya. Oleh karenanya kita tidak ingin bagaimana yang terjadi kepada umat-umat sebelumnya, bagaimana bencana-bencana yang melanda, itu semua dikembalikan kepada kita. Mengapa kita harus perlu beristighfar kepada Allah? Itu merupakan di antara bentuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita menangkal kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan perlindungan kepada kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa anta fajazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Alhamdulillah wa ta'ala rahiman wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Firqatun Najiyah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memasuki sesi yang kedua. Kami persilahkan kepada para pemirsa untuk tergabung bersama kami melalui layanan interaktif yang tertera di layar kaca pemirsa, maupun pemirsa yang di dalam Zoom juga kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Baik, kami persilakan penanya pertama Ustadz dari peserta Zoom. Assalamualaikum Ustadz, bisa didengar suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, izin bertanya, ada 2 pertanyaan dari saya Ustadz. Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar bahwa najis bisa dihilangkan dengan cara apapun Ustadz. Baik dengan cairan apapun, seperti dengan cairan sabun, ataupun dengan dibakar oleh sinar matahari, ataupun dengan angin. Yang penting warna rasa baunya hilang. Apakah pendapat itu benar Ustadz? Karena saya pernah mendengar bahwa jika belum kena siraman air, maka tempat tersebut belum suci Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua, jika seseorang memilih istinja diperintahkan untuk mencuci atau membasuh. Kemudian kan kita tidak boleh hanya dengan membasahi tangan kemudian mengusap bagian tersebut Ustadz. Apakah memang tuntunannya dalam istinja ini adalah mencuci Ustadz? Beda halnya dengan najis. Kalau najis bisa dihilangkan dengan cara apapun. Seperti itu Ustadz. Jazakallah Ustadz. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, terkhusus kepada yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kemudahan kepada kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah najis bisa hilang dengan begitu saja. Tentunya di sini ada penjelasan daripada para ulama, karena tidak semua najis demikian. Tergantung kepada najisnya. Najis itu banyak macamnya. Ada yang kita kenal dengan najis yang betul-betul kuat, ada yang sedang, ada yang najis ringan. Sedangkan yang tadi disebutkan, misalnya najis, misalnya ada kencing misalnya, itu bisa hilang. Bisa jadi karena hilang baunya karena sudah lama misalnya, sehingga dia hilang secara sendirian, ataupun dihilangkan dengan air, ataupun dihilangkan dengan tanah karena misalnya ada yang kencing di tanah kemudian sudah lama hilang semua bekasnya, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi di sana ada perincian yang tidak serta-merta kita mengatakan semuanya hilang begitu saja. Namun secara hukum asal, najis tersebut yang apabila hilang hukumnya adalah kalau seandainya itu di tempat misalnya yang kita tidak tahu. Misalnya kita pergi sebuah tempat padahal di sana mungkin banyak anak-anak yang buang air kecil, bahkan orang lain juga buang air kecil, maka itu bisa hilang dengan keadaan. Sebagaimana pakaian, misalnya pakaian wanita, dikala mereka memakai pakaian yang meleleh di tanah, maka sahabiat bertanya kepada baginda yang mulia, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan najis-najis yang menempel di pakaian tersebut karena meleleh di tanah?" Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia juga dibersihkan oleh tanah itu sendiri. Maknanya ada penawarnya. Sedangkan di rumah misalnya, apabila betul-betul hilang, maka tidak menjadi masalah, betul-betul sudah hilang. Tapi kalau seandainya apabila belum hilang, ada asarnya, maka kita bersihkan. Namun itu adalah najis yang biasa, yang disebut dengan najis yang lumrah, seperti misalnya anak kecil,
seperti misalnya air seni dan yang semisalnya. Walaupun di sini ada perincian dari para ulama, namun secara umum dia bisa hilang dengan keadaan-keadaan yang ada di alam. Kemudian yang kedua, tentang masalah istinja, tentunya kita membersihkan dan menggunakan air sampai kita betul-betul bersih, sampai menggunakan betul-betul bersih. Karena ini termasuk di antara najis yang mughalladhah, yaitu najis yang besar. Sehingga di antara yang dianjurkan bagi kita bersama untuk melakukannya adalah membersihkannya dengan air, tangan kita, tempat keluarnya, itu semuanya harus kita bersihkan. Kecuali kalau seandainya kita istijmar. Istijmar itu adalah cara kedua untuk istijmar atau istinja. Hukum asalnya adalah istinja. Tapi kalau seandainya dalam suatu keadaan kita tidak bisa, maka kita dengan istijmar. Kalau seandainya istijmar, maka tidak disyaratkan seperti istinja. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang istinja, maka dianjurkan bagi kita untuk membersihkan semuanya. Membersihkan tangan yang menyentuhnya, kemudian membersihkan tempatnya, semua itu harus dibersihkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Barakallahu fikum. Amin. Wafikum barakallahu Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri hafizahullah dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Amin. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom kepada kami Ustaz. Ustaz izin bertanya. 1. Jika suami dan istri adalah orang-orang kafir, lalu salah satu dari mereka masuk Islam, apa yang harus dilakukan Ustaz? Dan yang kedua, jika suami istri beragama Islam, lalu salah satu dari mereka murtad, apa yang harus dilakukan Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua adalah pertanyaan yang hampir serupa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam surah Al-Mumtahinah, yaitu bagaimana seseorang dikala mereka ingin hijrah kepada Allah, baik itu suaminya atau istrinya, misalnya awal-awal mereka sama-sama bukan beragama Islam, kemudian salah satunya beragama Islam, apa yang harus mereka lakukan? Tentunya selain dia berdakwah, selain dia bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah berbeda agama. Apalagi kalau seandainya yang wanita atau istrinya masuk ke dalam agama Islam, maka dia memberikan pilihan kepada suaminya. Kalau seandainya seorang suami, masih ada pilihan bagi mereka. Kalau seandainya seorang suami, mereka memiliki pilihan, karena mereka lah yang memegang tanduk kepala keluarga. Dia bisa mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya. Tapi kalau seandainya suami yang tidak, maka tentunya seorang wanita harus menyamarkan dirinya kalau setelah dia berjuang. Makanya kita lihat betapa banyak di antara mereka-mereka yang mu'allaf, mereka-mereka yang masuk ke dalam agama Islam, mereka tinggalkan semuanya. Bukan berarti mereka tinggalkan begitu saja, namun mereka tinggalkan setelah mereka berusaha. Bahkan yang menjadi penghalang keimanan mereka itu adalah keluarga mereka sendiri. Sering disebutkan ujian pertama bagi mereka yang mu'allaf adalah diberikan ujian yang luar biasa. Ujian kemiskinan, ujian kefakiran, ujian ditinggalkan oleh keluarga. Itu adalah ujian bagi mereka yang berat. Dan rata-rata seperti itu ikhwatul Islam. Sehingga memang mereka betul-betul butuh teman, apalagi teman dalam kamar, teman berkeluarga, butuh mereka yang akan mensupport. Karena agama Islam itu adalah agama yang diridai oleh Allah. Berarti selainnya tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada konsekuensinya. Baroknya itu ada. Barok itu adalah berlepas diri dari mereka yang bukan Islam. Berlepas diri maknanya, bukan berlepas diri dari orangnya. Berlepas diri dari keyakinannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ada di antara mereka sama-sama Islam, kemudian salah satunya murtad. Na'udzubillah. Kenapa dia murtad? Dan kita harus memilih. Di situ merupakan pilihan yang berat. Kadang
Baik, Taliman, nampaknya ada sedikit gangguan di akun guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita terhubung kembali melalui beliau yang melalui siaran langsung via Zoom di Madinah. Recording stopped. Recording in progress. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terputus sepertinya Ustaz. Baik Ustaz. Baik, kami persilakan Ustaz. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Baik. Alhamdulillah, rahmani wa rahmakumullah. Kita telah berhasil terhubung bersama guru kita Ustadz Ariful Bahri kembali melalui Zoom di kediaman beliau di Madinah. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Kami mohon maaf atas kendala yang terjadi. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kelancaran kajian kita di sore yang berbahagia ini. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustadz. Ustadz, apa indikasi laki-laki yang baik agamanya Ustadz? Apakah laki-laki yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu pantas menjadi suami kita? Kemudian bagaimana cara mengajarkan anak kesabaran Ustadz? Syukran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, tentunya standar baik agamanya adalah dikala mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mau belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Terbata-bata membaca Al-Quran tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu mereka yang tidak mau belajar Al-Quran. Karena tidak ada orang yang terjatuh kecuali mereka yang naik terlebih dahulu. Mereka yang tidak pernah naik, mereka yang tidak pernah memanjat, mereka tidak akan pernah terjatuh. Maknanya apa? Mereka yang tahu mereka tidak baca Quran, kemudian mereka membacanya, mereka akan tahu tentang kadar mereka membaca Al-Quran. Wajar jikalau mereka terbata-bata. Tidak ada di antara kita yang langsung pintar belajar agama Allah Azza wa Jalla. Namun mereka yang tidak mau, itulah yang dipertanyakan. Sehingga apabila ada di antara mereka yang mau belajar agama, yang rajin sholatnya, menjaga keluarganya, menjaga orang tuanya, mau dengan agamanya, maka mereka itu adalah laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Jadi agama kita lihat bagaimana semangat mereka tentang agama, bagaimana mereka mengamalkan sunnah baginda yang mulia, bagaimana mereka dengan keluarganya, dengan orang tuanya, bagaimana mereka dengan sholatnya. Itu merupakan di antara dalil bentuk bahwa mereka ingin memperbaiki agamanya. Dan itu merupakan di antara cara Rasulullah menyebutkan ciri-ciri bagi mereka yang ingin menikah, pilih agama dan akhlaknya. Agama yaitu bagaimana
kesiapan mereka belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semangat mereka? Semangat mereka bukan hanya sekedar dikala mereka mau menikah, tidak, karena ada orang yang semangat belajar dikala mereka hanya ingin menikah saja. Kemudian setelah mereka menikah, mereka akan luntur semangat dan motivasinya. Tidak itu yang kita inginkan. Mereka yang berusaha istiqamah dalam agama dengan segala perjuangan dan pengorbanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mengajarkan anak sabar, tentunya itu pertanyaan yang luar biasa beratnya, karena kita semua butuh akan yang demikian. Apa makna mengajarkan anak kita itu sabar? Karena yang namanya anak-anak, kita tahu bagaimana anak-anak. Sulit di antara mereka yang sabar. Ada yang menangis kerjanya, ada kerjanya yang kita tahu bagaimana anak-anak, dan mereka yang sudah punya anak, mereka akan tahu bagaimana keadaan anak-anak tersebut. Kemudian, kita juga tidak memungkiri. Kita mengharapkan anak-anak yang baik, anak-anak yang seperti ini. Tapi kita juga jangan lupa berkaca kepada diri kita. Karena tentunya anak kita adalah cerminan dari kita kesalahan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga memperbaiki anak-anak kita, karena bagaimanapun mereka adalah darah daging kita. Mungkin karena mereka tidak penyabar, bisa jadi karena dulu kita seperti itu. Karena mereka itu makanya disebutkan oleh sebagian mereka yang belajar tentang masalah kondisi anak. Kalau kalian ingin melihat siapa diri kalian yang dulu, maka lihatlah kepada anak-anak kalian. Lihat di kala mereka tidur, maka itulah kalian. Lihat di kala mereka bermain, maka itulah kalian. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak terhadap anak-anak, tentunya berusaha pasti. Misalnya kita ingin menjadikan anak kita yang sabar. Siapa di antara kita yang tidak ingin demikian? Tapi apakah kita sesabar sebagaimana dulunya kita menginginkan anak-anak kita juga sabar? Maknanya bukan berarti kita tidak berjuang, tidak berusaha. Namun kita juga tidak, karena nantinya apabila kita ada target, kemudian target kita itu tidak tercapai, kita akan marah kepada mereka. Kita akan marah kepadanya. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa? Tapi anggaplah mendidik anak itu sebuah ibadah. Dikala kita menganggap mendidik mereka itu adalah ibadah, mendapatkan hasil yang gemilang, kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya hasilnya tidak sama, maka kita tetap akan berusaha. Karena Allah tidak pernah menuntut kita berhasil. Namun Allah menuntut kita untuk mencoba dan selalu berusaha. Kita harus membedakan yang demikian. Begitu juga salah satunya adalah pendidikan terhadap anak. Kalau seandainya tuntutan kita adalah berhasil, maka kita akan marah kepada mereka. Kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah senantiasa mencoba dan berusaha untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Semoga Allah hadiahkan kepada kita anak-anak yang terbaik. Barakallahu fiik. Amin. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kami bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz yang masuk melalui pesan singkat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Di masjid sekitar rumah saya, shaf sholatnya berbeda dengan masjid pada umumnya, di mana perempuan ada di samping kami, di belakang imam masih ada laki-laki, tapi di samping kiri makmum yang berada di belakang imam adalah makmum perempuan dengan batas. Bolehkah mengatur shaf seperti itu Ustaz? Dan jika saya masbuk dan ingin masuk ke shaf sementara shaf pertama sudah penuh, di mana harus saya memasuki shaf? Apakah di tengah-tengah tapi tidak di belakang imam, atau pas di belakang imam di samping pembatas jamaah perempuan Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Ini kayaknya ingin menjadikan masjid seperti Masjid Nabawi kayaknya ya, Masya Allah. Yang mana shafnya laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan yang tidak baik adalah shaf yang terakhir. Dan perempuan yang paling baik adalah shaf yang belakang. Maknanya apa? Semakin mereka jauh jaraknya, tentunya semakin itu bermanfaat. Oleh karenanya, yang perempuan diberikan tempat khusus bagi mereka di bagian pojok belakang masjid. Karena itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada seperti itu yang berlainan seperti itu, apalagi berdekatan, apalagi seperti yang tadi telah dijelaskan, maka mungkin kita
bermusyawarah kembali dengan pengurus masjid. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Oleh karenanya, kalau seandainya kita tidak bisa menemukan titik permasalahan, maka kita mungkin mencari sholat masjid tempat yang lainnya agar kita tumakninah. Kemudian kalau seandainya kita terlambat, maka kita isi yang bagian tengah bersama kawan-kawan kita yang terlambat yang lainnya. Jadi kalau seandainya kita terlambat, isi dulu yang bagian tengah yang dekat dengan imam. Karena semakin dekat dengan imam, semakin besar pula pahalanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallah. Ustaz, wa anta fajazakallahu khairan. Kami bacakan Ustaz pertanyaan kembali yang masuk kepada kami. Ustaz, apakah pamali itu benar adanya? Kita dilarang melakukan sesuatu, jangan begini, jangan begitu, pamali. Apakah hal tersebut mempengaruhi akidah kita, Ustaz? Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Pamali itu sama dengan tatayur yang dilarang kita untuk percaya kepadanya. Dan memang itulah kebiasaan kaum muslimin. Banyak pamali ini, pamali itu. Pamali itu bahasa kitanya adalah mereka yang memiliki asar. Mereka yang yakin tentang baik itu sesuatu yang mereka dengarkan, atau sesuatu yang datang ke rumahnya, atau sesuatu yang mereka lihat. Misalnya ada sesuatu burung yang datang ke rumahnya, oh ini tanda kebaikan, oh ini tanda keburukan. Kemudian misalnya seorang anak gadis tidak boleh duduk di malam hari di pinggir rumah misalnya. Maka akan seperti ini misalnya, terlambat datang jodohnya. Oh tidak boleh setelah ini seperti itu. Itu semua adalah bagian daripada tatayur. Misalnya tidak boleh kita ada angka 3 di rumah kita misalnya. Tidak boleh ada angka 3 sama sekali. Atau ada angka 4 sama sekali. Tergantung kepada daerahnya. Mereka pamali dengan angka tersebut. Karena angka ini merupakan angka sial. Tidak boleh kita misalnya di bulan Muharram melakukan acara hajatan misalnya. Karena bulan tersebut adalah bulan kesedihan. Itu semuanya disebut dengan tatayur yang tidak boleh bagi kita untuk percaya kepadanya. Kalaupun seandainya terjadi ikhwatul Islam, di sanalah kita diuji keimanan. Karena kita hanya percaya manfaat dan mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan misalnya, ada seseorang yang dia berobat ke dokter sana, ke dokter sini, tidak ada satupun yang berhasil. Tiba-tiba dia datang berobat ke dukun, langsung berhasil, langsung sembuh. Apakah kita mengatakan dukun tersebut benar? Enggak. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan itu benar. Begitu juga dikala misalnya pamali yang tadi diyakini dia benar adanya. Apakah itu benar? Dikala benar kejadian seperti yang disebutkan, apakah otomatis dia itu akan menjadi benar? Enggak. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang kuat keyakinan dan keimanannya, mereka hanya bergantung kepada Allah. Namun mereka yang ada sesuatu yang mulai menggantungkan kepada selain Allah, maka mereka akan mulai menggantungkan diri mereka kepada hal-hal yang tadi telah disebutkan. Oleh karenanya itu adalah bagian daripada tatayur yang tidak ada, kecuali kalau seandainya ada dasarnya, dasar dari agama, ataupun dasar dari misalnya ada ujian, ataupun misalnya percobaan, ataupun sesuatu yang selalu terjadi misalnya, itu berbeda lain cerita. Tapi kalau seandainya tidak ada sama sekali, tidak ada argumennya, baik itu secara agama ataupun secara dunia, maka tidak boleh kita yakin terhadap hal-hal seperti itu. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik. Mohon izin Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir kita di pertemuan sore yang berbahagia ini. Satu pertanyaan lagi Ustaz, kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ucapan suami kepada pasangannya bahwa pernah mengatakan di hatiku hanya ada kamu Ustaz? Apakah ini kalimat kekufuran? Kami baru menyadarinya akhir-akhir ini Ustaz. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah kekufuran. Itu adalah ungkapan-ungkapan bahasa bagi mereka yang sudah menikah, mereka yang ingin mengungkapkan perasaan cintanya kepada pasangannya, dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Hanya engkau ada di hatiku. Bukan berarti orang tuanya tidak di hatinya. Bukan berarti Allah dan Rasulnya tidak di hatinya. Namun itu merupakan ungkapan-ungkapan yang lumrah di antara mereka yang sudah menikah, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang daripada suami dan istrinya. Makna daripada engkau ada di hatiku, itu bahasa bisa ada bahasa yang mahzub di sana. Ada bahasa yang dihilangkan di sana. Satu-satunya wanita yang ada di dunia sekarang ini adalah engkau saja, wahai istriku. Bisa jadi demikian. Jadi ada kalimat-kalimat yang dihapuskan. Kalau di dalam bahasa Arabnya ada kalimat mahzuf. Kalimat mahzuf itu artinya adalah kalimat yang dihapuskan. Jadi engkau saja yang ada di hatiku. Maknanya
yaitu seorang wanita yang dijadikan sebagai istri, engkau saja wahai istriku. Bukan berarti ibunya tidak ada di hatinya, bukan berarti keluarganya tidak ada di hatinya. Itulah bahasanya, kalau bahasa kita disebut dengan bahasa pribahasa. Pribahasa itu ada sebahagian maknanya pribahasa hiperbola, ada disebut dengan istilah bahasa hiperbola. Misalnya, dikala dia menangis, air matanya ibarat menjadi sebuah sungai. Tidak mungkin air mata yang meneteskan air mata bisa membanjiri seperti sungai. Tidak, namun itu adalah bahasa-bahasa pribahasa. Dan peribahasa itu banyak macamnya. Ada peribahasa hiperbola sebagaimana tadi yang telah kita contohkan. Salah satu bahasa peribahasa yang tadi digunakan kepada seorang istri yang tadi diungkapkan itu bisa jadi kita masukkan ke dalam peribahasa yang digunakan oleh seseorang dalam peribahasa hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu namun bukan yang sebenarnya. Maknanya dia betul ada di hatinya, namun bukan yang lain tidak ada di hatinya. Sebagaimana peribahasa-peribahasa yang ada di dalam bahasa kita, dan itu tidak ada mempengaruhinya, kecuali kalau seandainya, dan tidak mungkin pula ada orang yang mengatakan hanya engkau yang ada di hatiku, kemudian mereka menghilangkan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin demikian. Mereka menghilangkan orang tuanya, tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tapi itu adalah bahasa-bahasa, itu bahasa-bahasa seorang suami kepada istrinya. Bisa jadi karena dia sudah dimarahi, atau bisa jadi karena ada hal-hal yang lainnya, kita tidak tahu, sehingga dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang demikian. Dan seorang wanita juga tahu bahwa bukan dia saja yang ada di dalam hati suaminya. Seorang wanita juga harus tahu, namun itu adalah bahasa kasih sayang di antara keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kasih sayang di antara keluarga, menjadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah rahmani wa rahmakumullah. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami sampaikan di pertemuan kita sore yang berbahagia ini. Kiranya kepada guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri hafizahullah dapat memberikan kesimpulan maupun penutup pada program kita sore yang berbahagia ini. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita bersama, menjaga kita bersama dalam acara-acara yang kita lakukan ini, dan sampai di sini yang bisa kami sebutkan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan kami. Dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan silap. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya rahmani wa rahmakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.